telah dipajang tahun 1560 Masehi sama dengan 1582 Masehi. Joko Tingkir itu nggih, Sunan Hadiwijaya niku nggih Pak. Nggih. Joko Tingkir itu Hadiwijaya karebet. Nyuwun tolong ditunjuk niku Pak. Sultan Hadiwijaya sama dengan Joko Tingkir sama dengan Mas Karebet. Ini namanya. Ini munculnya parodi lagu Joko Tingkir nih Pak. Ini sebenarnya siapa dan bagaimana peran dari Joko sendiri Pak dalam syiar agama Islam di tanah Jawa ini Pak? Ya, terkait dengan lagu parodi Joko Tingkir, saya kira kalau itu dilakukan oleh umat Islam itu menjadi sangat tidak pantas, karena Joko Tingkir itu seorang ulama, seorang waliullah, sekaligus beliau juga seorang sultan, raja yang sangat besar jasanya bagi penyebaran Islam di tanah Jawa ini, bahkan sampai di Nusantara. Beliau Joko Tingkir sebelum jadi sultan itu adalah muridnya Sunan Kalijogo. Beliau adalah seorang waliullah. Beliau juga menantunya dari Sultan Terjono. Dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya itu menurunkan ulama-ulama besar. Di belakang saya ini ada makam Pangeran Benowo. Beliau adalah putra dari Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya. Dari Pangeran Benowo inilah kemudian menurunkan ulama-ulama besar di Indonesia yang sangat besar jasanya bagi bangsa ini. Ada Mbah Sampul Asem, kemudian sampai menurunkan Mbah Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Saya kira kita sebagai umat Islam harus bisa memperbaiki situasi lagu parodi yang sedang merebak ini, itu jangan sampai berlarut-larut. Saya kira lagu itu kalau misalnya masih enak didengar ya harus diganti liriknya, jangan Joko Tingkir lah, misalnya diganti tukang parkir atau apalah yang tidak menyinggung perasaan umat Islam, karena sekali lagi beliau Joko Tingkir adalah seorang bangsawan, seorang sultan, juga seorang waliullah yang banyak menurunkan ulama-ulama besar di tanah Jawa ini, termasuk tadi yang saya sampaikan ada Gus Dur, ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Gus Bahak, dan seterusnya. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Untuk pencipta lagunya Joko Tingkir sendiri Pak, itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah harus ada permintaan maaf atau gimana? Saya kira kalau dari pencipta lagu itu harus ada permintaan maaf lah, karena itu sesuatu yang tidak pantas, memalukan, apalagi kalau yang menciptakan lagu itu umat Islam sendiri. Masa memperolok tokoh kita sendiri, itu sangat tidak patut, nanti bisa kualat itu. Kalau kualat bahaya, bisa menderita sampai anak turun kalau kualat. Harus minta maaf saja. Pak, untuk dari anak dari Joko Tingkir atau Sunan Hadiwijaya ini dimakamkan di komplek Masjid Agung Demak ini, apa betul Pak? Ya, putra dari Joko Tingkir atau Sunan Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benowo ini sebetulnya Pangeran Benowo adalah putra mahkota dari kerajaan atau Kesultanan Pajang, tetapi Pangeran Benowo ini tidak mau menjadi sultan pengganti Sultan Hadiwijaya. Beliau Pangeran Benowo lebih senang mendalami ilmu agama, menjadi seorang yang alim alama, menjadi seorang yang parek atau dekat dengan Gusti Allah. Tegasnya beliau Pangeran Benowo adalah seorang yang waliullah, tidak mau dekat dengan kekuasaan, sehingga Pangeran Benowo lebih nyaman di Demak dan boten kerso atau tidak mau di Pajang meneruskan menjadi Sultan Pajang. Untuk itu Sultan Hadiwijaya kemudian membuat sayembara supaya berlaku adil, sehingga terpilihlah itu Raden Sutawijaya yang diberi alas Mentawok yang sekarang menjadi Mataram, karena Mataram menurunkan Solo dan Jogja itu yang langgeng sampai sekarang. Berarti termasuk buyutnya dari Sultan Hamengkubuwono juga? Iya, jadi sekali lagi Pangeran Benowo itu adalah putra mahkota yang tidak mau menjadi raja, tidak mau menjadi sultan. Beliau lebih nyaman menjadi seorang yang alim alama, nyaman menjadi seorang waliullah yang selalu hidupnya takarrub kepada Gusti Allah, ibadah yang paling kepada Gusti Allah,
sampai meninggalnya dimakamkan di Demak ini. Selain dari masyarakat di sekitar sini Pak yang berziarah, dari mana aja nih Pak? Peziarah dari Masjid Agung Demak ini tentu dari berbagai daerah se-Indonesia, dari berbagai pelosok. Sekarang ini banyak pejabat yang hadir, yang ziarah ke makam Sultan Demak Bintoro, baik para jenderal, para pengusaha, bahkan para menteri juga sering yang melakukan ziarah di komplek makam Masjid Agung Demak ini, termasuk juga dari Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Patani. Ringkasnya yang ziarah ini juga dari berbagai belahan dunia. Tahun kemarin juga ada rombongan dari Yaman, ada rombongan dari Bangladesh, Pakistan. Alhamdulillah area Masjid Agung Demak ini semakin dikenal dan mereka menyatakan terkesan dengan kebersihan di area Masjid Agung Demak ini, sehingga mereka bisa ibadah dengan nyaman dan senang di Masjid Agung Demak ini. Mungkin bisa cerita makam-makam yang berada di Cungkup Utama itu. Kalau makam yang di Cungkup Utama itu ada makamnya Sultan Tergono. Sultan Tergono itu mertuanya Joko Tingkir Sultan Hadijoyo. Nah, di dalam makam situ ada makam Permaisuri Sultan Tergono, di mana Permaisuri Sultan Tergono itu sebetulnya adalah putrinya Barep Sunan Kalijogo. Jadi Sultan Fatah dan Sunan Kalijogo itu hubungan besanan, juga hubungan guru dan murid. Besanan anaknya Sultan Fatah yang bernama Sultan Tergono, anaknya Sunan Kalijogo yang bernama Raden Ayu Pembayu. Itu hubungannya sampai segitu. Makanya antara Sultan Fatah dan Demak Bintoro boleh dikata adalah tuimbang. Kalau Sultan Fatah sudah dawuh, Sunan Kalijogo pasti setuju. Kalau Sunan Kalijogo lebih dulu dawuh, Sultan Fatah pasti setuju. Karena hubungannya sangat erat, hubungan besan, hubungan guru dan murid, hubungan raja dengan penasihat. Di dalam Cungkup itu juga ada makam Patih Wonosalam, ada makam Sunan Prawoto. Sunan Prawoto itu menjadi penerus Sultan Tergono cuman sebentar. Sebentar terjadi gonjang-ganjing, kemudian beliau meninggal, digantilah oleh Sultan Hadijoyo. Di dalam makam situ juga ada pegawai-pegawai kerajaan, keluarga dalam, sehingga baik di area makam Kasepuan maupun makam Kaneman. Nah, makam Kaneman itu yang di dalam Cungkup itu disebut makam Kaneman. Kemudian yang di luar itu makam Kasepuan. Banyak tokoh-tokoh yang dari dalam istana yang dimakamkan di area Cungkup Sultan Tergono.